Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh keluarga Indonesia yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan hari ini. Alhamdulillah kita kembali sehat. Alhamdulillah ya. Kita hidup kembali gitu ya. Alhamdulillah kita bisa berkarya kembali hari ini, melanjutkan ibadah-ibadah karya-karya besar yang pastinya setiap orang memiliki kemampuan itu, pastinya setiap keluarga mampu memberikan kontribusi yang terbaiknya untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk lingkungannya, dan untuk alam semesta. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Keluarga muda Indonesia, ya tadi malam saya mohon izin harus off ternyata. Mungkin mata saya harus saya cek lagi ya ke mata, mungkin kecapean ya ngelihat tiap hari hampir berhadapan dengan kamera terus atau laptop lah tempatnya kan gitu kan. Alhamdulillah ini nanti sore jadwal rutin ya teman-teman ya, Rabu sore ya jadwal rutin kuliah online bersama Dr. Amir itu Ahad atau Minggu pagi. Dan kemudian Rabu sore ya kita kuliah online tentang neuroscience aplikatif atau tepatnya neuroparenting ya. Kita belajar tentang pengasuhan dan pendidikan berbasis kinerja otak ya. Kenapa demikian? Karena sangat mustahil pengasuhan dan pendidikan tidak melibatkan otak ya. Berbagai riset sudah membuktikan. Jangan sampai kita ketinggalan dengan ilmu itu ya. Padahal kita mumpuni, padahal kita memiliki kecakapan yang sangat luar biasa untuk menguasai ilmu tersebut, untuk meningkatkan kualitas pengasuhan tentunya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan alhamdulillah ada dibilang adik bimbing, dibilang gitu aja ya, dulu pada saat di Manado juga ini salah satu menurut saya adalah termasuk putra-putra bangsa Indonesia yang sangat luar biasa ya gitu ya. Ada nulis satu buku tentang neuroeducation ya, syarat dengan fungsi-fungsi otak yang implementasinya di bidang, khususnya di bidang pendidikan. Teman-teman kalau ingin berkontribusi atau ingin mendapatkan buku itu silahkan kontak ya gitu ya. Bisa connect ke admin kami ya, biasa di 0821 3645 75226. Oke. Terus nanti sore juga jangan lupa loh ya. Nanti sore itu batch kedua, teman-teman. Nanti sore kita batch kedua, kita berbicara tentang otak emosi orang tua ya. Bagaimana orang tua ketika sudah bisa atau sudah mampu mengenali emosinya, terutama emosi destruktif yang sering hadir di dalam setiap dia akan mengambil sebuah eksekusi, dia akan berinteraksi ya, sudah bisa ini mengelola, ini emosi pemicu destruktifnya ini gitu ya. Terus yang kedua adalah ketika orang tua sudah bisa membuild emosi destruktif itu menjadi lebih konstruktif atau sudah konstruktif akhirnya lebih termanage lagi ya. Dua-dua sudah oke. Maka yang ketiga ini adalah Anda layak menjadi pelatih emosi anak. Anda layak melatih emosi anak. Karena apa? Karena emosi anak harus dimiliki anak itu ya. Anak harus bisa maksud saya gini, setiap anak pasti ada emosinya. Cuma anak akan kesulitan mengelola emosi itu bila dia tidak mengenali, dia tidak mampu mengelolanya, dan bahkan dia tidak mampu meningkatkan kualitasnya itu. Nah itu ya. Jadi
Siapa yang bisa melakukan itu? Wah, ini dong di pelatihan dong anak saya kirim ke pelatihan gini. No, jangan dulu. Jangan dulu. Risetnya yang terbaik adalah siapa yang bisa menjadi pelatih terbaik adalah orang tua. Ayahnya, bundanya, ayo kita berinteraksi, kita bersama-sama menjadi pelatih emosi anak. Oke ya? Oke, nanti untuk bagaimana sih menjadi pelatih emosi anak itu gitu ya, nanti sore bed kedua, sesudah bed kedua habis. Ya, setelah bed kedua jadwal regulernya habis, kurang nanti kalau misalnya ada yang menghendaki, yang menghendaki masuk ya, kita kumpulin baru kita buat lagi ya. Kita kalau program reguler satu tema 2 kali ya, satu tema itu rutin 2 kali ya, tiap Ahad pagi dan Rabu sore. Oke. Ya Bunda Devi, terima kasih. Ini saya selalu dokter, alhamdulillah. Bunda Devi juga gitu ya. Keluarga semua ya selalu sumringah. Amin. Ilmu Allah barakallahu fik ya. Yang asik saya sharingkan, terus teman-teman praktekkan. Kalau ada kendala-kendala balikin lagi sehingga jadi diskusi, sehingga jadi sebuah ilmu yang betul-betul bisa bukan hanya sekedar aplikatif, bukannya sekedar pijakan ilmiahnya kuat ya, bukan hanya sekedar itu, tapi solution ya gitu ya, tapi solution, jadi yang aplikatif dan yang menyelesaikan tentunya ya. Oke teman-teman, ada tema menarik lagi nanti mulai Ahad pagi. Ahad pagi itu ada tema baru lagi tentang bagaimana Anda melejitkan potensi anak. Ya, Ahad pagi, potensi anak. Potensi otak anak 1, potensi anak 2, potensi anak 3. Silakan dia ada dapatkan itu ya, dengan insya Allah murah meriah dan semoga berkah gitu ya. Untuk teman-teman daerah Lampung dan sekitarnya ya, atau yang lainnya juga boleh, tapi mereka lebih prioritas Lampung, terutama Lampung Barat ya, para salimah Lampung Barat ya, atau salimah untuk daerah Lampung silakan. Sabtu pagi kita akan live bareng di Zoom. Ya, cuma sayangnya kok sayangnya ya sudah, itu kebijakan panitia. Tidak boleh lebih dari 100 peserta gitu ya. Saya yakin kalau membuka dia pasti lebih dari 100 orang ya. Tapi ya nggak apa-apalah, mungkin lebih prioritas untuk salimah Lampung Barat ya. Saran saya kalau belum mencukupi, dibuka untuk yang lebih nambah lagi ya, insya Allah ya. Amin. Oh iya, saya memang betul kemarin agak pening dikit, biasa lah gitu ya. Kebanyakan baca, kebanyakan berinteraksi dengan laptop gitu. Semuanya pasti begitu ya, kita harus bisa ngatur lah semuanya biar aman, tentram dan jalan semuanya gitu ya. Ya teman-teman, saya hanya mengingatkan aja, khusus untuk lebih spesial untuk keluarga muda Indonesia, manfaatkan program-program kuliah online bersama Dr. Amir ya. Kuliah online rutin, reguler, tiap hari Minggu pagi atau Ahad pagi dan Rabu sore ya. Insya Allah bisa memberikan banyak manfaat. Oh iya, satu lagi, waduh banyak agenda ternyata. Hari Sabtu siang ya, insya Allah mulai jam 1, jam 2, jam 1 sudah masuk, silahkan kalau mau masuk ya gitu ya. Mudah-mudahan saya didapuk kena ketiban sampur untuk memberikan satu sharing tentang bagaimana melejitkan potensi anak ini dari perspektif neuroscience. Ini yang menyelenggarakan HI internasional ya, Lembaga Kemanusiaan HI
ya, hubungan apa namanya, human initiative ya, human initiative internasional ya, dan itu akan live di berapa ya, 4 benua atau 5 benua ya, Australia, Asia pasti gitu ya, Eropa ada, terus kemudian mungkin Afrika sebagian kecil ya, Amerika juga ada. Teman-teman gabung aja, rame soalnya pasti ya. Oke, saya akan memaparkan tentang bagaimana sih potensi hebat pada anak itu bisa kita optimalkan ya. Saya udah lama ngomong tentang itu ya. Bahkan udah sering saya ulang-ulang, tapi nggak apalah ya. Baik, pagi hari ini saya belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, Bun, tenang aja ya. Tapi insya Allah tetap sesuai jadwalnya ya. Ini pagi ini saya ingin sharing hal yang sederhana yang harus diingat-ingat oleh para ibu-ibu ya, terutama keluarga muda Indonesia gitu ya. Ketika sudah pagi hari ya, pastikan siapkan diri Anda untuk memperbanyak pahala, untuk memperbanyak amal kita, untuk diri kita, untuk keluarga, untuk anak-anak kita, untuk suami kepada istri ya, siapkan gitu. Satu hal yang sering kita harus antisipasi ya adalah interaksi kita dengan anak ya. Saya hanya sekedar mengulang aja di pagi yang cerah ini biar teman-teman memulai sesuatu biar apa namanya, ada senjatanya, bukan senjata, minimal ada bekal lah gitu ya. Apa itu? Itu yang sering saya ulang-ulangi tentang bekal APEA. Ya. Loh, itu makanan ya, Dok. Itu makanan, biasanya kalau makanan daerah Ternate gitu ya, ada namanya bagea, ada namanya pokoknya Ea kan gitu kan, ada kan gitu kan. Ini apa ya gitu, apa ini apa ya gitu ya. Sudah berapa kali saya sampaikan, cuma saya nggak segan-segan menyampaikan karena ini bermanfaat ya. Ketika teman-teman berhadapan dengan anak-anak, terus kemudian terutama pada saat kondisi emosi Anda yang tertekan, dengan Anda bisa mengantisipasi kondisi emosi Anda yang kurang oke atau oke itu dengan melihat suasana kan gitu ya. Suasana kalau menyenangkan, insya Allah emosi Anda akan senang, tentunya bahagia. Tapi kalau suasana nggak menyenangkan, bisa jadi kalau Anda belum cakap mengelola emosi, Anda akan hanyut dengan suasana itu ya. Kalau orang tua yang sudah cakap, tentunya apa namanya, lingkungan atau suasana yang tidak menarik dia bisa sulap menjadi suasana yang lebih menarik, lebih menyenangkan, dan pada gilirannya adalah batang otak, nukleus solitari kita ya, amigdala dan kawan-kawannya akan juga tenang, enak juga dia ya gitu ya. Oke. Itulah yang sebutkan yang saya sampaikan dengan nama APEA, bekal APEA. Ya, APEA itu apa? Apa sih, Dok? APEA itu singkatan dari amati, ya, pastikan, ya, E-nya emosi destruktif, ya, yang kemudian yang terakhir adalah berikan apresiasi. Oke, udah. Ya, kita harus sumringah ya, betul ya. Sumringah itu harus kita hadirkan gitu ya. Karena apa? Karena tubuh kita akan merespon dengan sumringah itu, dengan hormon-hormon kebahagiaan gitu ya. Dan syarat utama untuk bisa sumringah itu, Anda harus mendelete atau minimal nggak mengiyakan ya, nggak mengiyakan apa namanya, segala sesuatu yang membuat Anda murung. Cukuplah saya punya resep ya, ternyata alhamdulillah lumayan, meskipun harus saya latih terus ya. Ikhlas terhadap qada dan qadar, takdir ya. Takdir Allah itu Anda latih di situ. Ya, Anda latih. Saya udah lama latihan. Ya memang lama-lama levelnya naik kan gitu ya. Aku kalau udah mentok apa-apa, sudah gini misalnya berhadapan dengan ini, ya Allah,
ini begini loh ya Allah, kayak gitu kan. Yes, saya akan berusaha semaksimal mungkin ya semuanya atas ketentuan qada dan qadarmu gitu ya. Yes, pokoknya bismillah ya Allah, yang penting aku dapat keberkahanmu aja, wis. Ngono tok ae. jalan gitu ya. Ya terima kasih. Memang sumringah itu teman-teman harus kita bisa menciptakan sehingga kita jadi sumringah betul. Gitu ya. Nah, salah satu cara saya agar sumringah itu saya berteman dengan teman-teman yang lucu-lucu gitu ya. Nah, loh teman-teman, memberikan apresiasi di keluarga nanti ya, itu salah satunya harus dengan lucu ya, harus dengan lucu. Jangan biarkan di rumah tangga itu tegang, jangan ya. Kalau misalnya tegang, ayo lucu, dibuatin lucu ya gitu ya. Apa namanya? Cuma lucu itu bukan ini ya, bukan bully ya, bukan bully. Cari ide-ide yang asik gitu ya. Ya insya Allah bisa mengobati bukan mengobati, menghadirkan suasana yang ceria, karena dengan suasana yang ceria itu keluarga jadi anak-anak gitu loh. Anak-anak itu kan butuh tumbuh dan berkembang, neuron-neuronnya butuh nyambung, jadi harus ceria gitu ya. Oke, APA itu bekal Anda ketika memulai kehidupan ya gitu ya, terutama yang ada di dalam rumah tangga ya gitu ya, yang full sekarang kan juga lagi full di dalam rumah tangga ini APA gitu ya. Apa yang Anda bekal apa sih APA ini gitu ya. Ini penting sekali ketika Anda berhadapan dengan anak ya, ketika Anda emosi Anda kurang bagus, ditandai dengan suasana, ketika emosi Anda masuk di dalam suasana yang kurang bagus gitu ya. Kurang bagus itu seperti apa sih? Penuh tekanan. Satu belum selesai sudah satu belum selesai sudah satu gitu kan. Oke, ini jurus satu ya. Jurus yang lain kemarin saya sudah sampaikan ke grup ya tentang membagi mana yang penting, mana yang tidak penting kan gitu kan. Ini jurus spesial ini. APH singkatan dari apa? A-nya itu apa? Gitu maksudnya. Apa kiranya? Iya, ketika Anda melihat anak lagi rewel, lihat nih, anak lagi rewel. Ketika Anda lihat anak lagi rewel, ya, Anda pastikan sini muncul ada apa? Ya, ada apa yang terjadi sama dia? Bukan ada apa sih? Bukan gitu. Gitu ya. Loh, memangnya ada bedanya, Dok? Ada apa sih itu mengapa sebetulnya? Mengapa sih begitu-begitu terus? Nah, gitu misalnya. Ada apa sih? Nah, gitu. Apa bedanya apa sama mengapa? Ternyata apa itu lebih dominan di otak bagian luar aktivitasnya. Sementara mengapa banyak beraktivitas di bagian subkortikal. Yang di luar itu namanya kortikal, yang di dalam namanya subkortikal. Subkortikal itu banyak berhubungan dengan aktivitas emosi, kortikal banyak berhubungan dengan aktivitas berpikir tingkat tinggi. Maka teman-teman, pada saat kondisi menghadapi anak yang lagi rewel, itu yang pertama kali in charge, yang pertama kali on begitu ya, itu otak dalam Anda, otak emosi Anda yang lagi on gitu, otak emosi Anda. Nah, kalau otak emosi Anda yang lagi on, Anda jangan berbanyak on lagi gitu ya. Jangan beban lagi, wah dia bisa meledak kan gitu kan. Nah, ini teknik-teknik sederhana ya. Apa? Jadi APA itu singkatan yang pertama maksud saya gini, yang pertama adalah amati. Anda mengamati, amati. Amati itu apa yang diamati sih? Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi sama anakku? Jangan-jangan dia nangis seperti itu ditakut-takuti kakaknya, atau ada apa? Ya, amatinya di bendanya, ya, di bendanya sekitar yang membuat dia kok jadi rewel seperti itu, ya. Jadi suatu ketika saya
dari Luwuk waktu itu ya, dari Luwuk, Banggai, Jakarta sampai Sulawesi Timur ya. Oke, kebetulan di sana ada sahabat-sahabat saya, para dokter-dokter di sana, kepala dinas apa banyak di Luwuk gitu ya. Salam buat teman-teman Luwuk ya. Pada saat saya akan berangkat ke Jakarta, saya temukan satu ibu itu gendong bayi, itu bayinya nangis terus. Saya kalau ada bayi nangis kok langsung ini apa ya? Apa namanya ya, kalau dulu jengkel, tapi ternyata setelah saya dalami menarik banget. Setiap bayi menangis itu ada sesuatu yang menarik banget gitu ya, cara komunikasinya, cara menyampaikan menarik banget. Maka itu harus kita pelajari benar-benar, ternyata sangat-sangat apa namanya, komunikasi yang sangat-sangat halus banget gitu ya. Saya lihat ibunya kadang-kadang menerawang tuh matanya, sering gitu ya. Saya di sampingnya, saya lihat. Terus kemudian saya mencoba, anaknya sakit ya Bu? Enggak. Langsung jawab gitu aja. Waduh, berarti ibunya yang sakit ini. Oke, saya akhirnya punya karena lingkungan yang lainnya juga agak gundah, ibunya agak cuek juga, gini. Saya mengusulkan, Bu, sendiri atau sama pembantu atau saudara gitu, sama adik. Kenapa sih Pak? Kayak gitu ya. Dia mulai cetus deh. Enggak, barangkali apa namanya, anak ibu mungkin bisa diserahkan ke adiknya ibu. Ya barangkali ada sesuatu yang nggak kurang pas bagi anak gitu. Dia antara percaya dan tidak percaya, ya. Ada percaya, dan lucunya dia sempat melihat batu akik saya yang besar. Udah mati aku. Dia lirik batu, lirik batu akik ini, kira ini Mbah Dukun atau mati aku. Aduh, kacau deh aku. Akhirnya ibu itu selesai ngelirik batu akik saya. Saya punya satu batu akik yang dari Yamani, ya. Dari ya apa namanya, warisan aja itu. Nah, akhirnya dia panggil tuh adiknya itu, suruh meluk tuh adik. Begitu adik itu dipeluk sama adiknya ibu itu ya, begitu dipeluk sama adiknya ibu itu, anak itu nggak lama diem tuh, gitu. Dah, ibu juga masih nerawang, ini Bu ada masalah ini gitu ya. Nggak lama kemudian diberiin lagi, ya mungkin sekitar, kami nunggunya agak lama itu pesawatnya ya, karena waktu itu ini ya, Bandara Luwuk sudah dibangunnya ya, wah, harus naik ke atas, wah, asik banget lah gitu ya. Saya kira cantik juga itu bandara. Serahkan lagi, begitu diserahkan lagi ke ibu lagi, nangis lagi. Oke. Terus kemudian lihat ke saya lagi, saya bilang, sebatin saya, ya serahkan aja ke ibu, itu ada masalah, berikan aja Bu, padahal dalam hati. Nggak lama dia serahkan lagi, dan akhirnya apa namanya, diam lagi, dan saya berapa lama kemudian saya ternyata harus sudah dapat jadwal untuk berangkat ya gitu ya. Sudah saya berangkat, saya bilang sama ibu, Bu, sayangi adik ya Bu, saya bilang gitu. Iya Pak, terima kasih. Bapak prakteknya di mana? Sampai begitu. Tapi saya nggak jawab. Ini saya pikir bahaya ini. Dia nanya Bapak prakteknya di mana itu. Dia nggak kenal saya dokter. Tapi dia kenal cincin saya yang besar sekali warna hitam. Wah, gaya ini. Wah, dikira saya dukun bener, jangan-jangan. Itu perkiraan saya. Tapi kan belum tentu nggak ini ya. Iya, bener sekali ya. Ini salah satu fenomena bahwa emosi ibu, emosi orang tua, emosi di sekitar anak itu bisa nyetrum kepada anak. Nah, ini risetnya bukan hanya sekedar duga-dugaan, ini risetnya yang lakukan Daniel Amin dengan menggunakan single photon emission computerized tomography, didapatkan ada satu fenomena aktivitas otak gitu ya, yang dia menyebut dengan ikatan limbik, ya, gitu di dalamnya. Oke, dah.
Jangan terlalu panjang-panjang, nanti nggak selesai nanti ya. Rencana mau kuliah 7 menit ternyata jadi guyonan, tapi oke lah. Oke, baik. Apa ya? Amati ya teman-teman. Amati kondisi-kondisi gitu ya. Kalau amati Anda pasti yang muncul bukan apa kegelisahan. Apa maksud saya bukan dominan emosi gitu ya, tapi kognitif Anda akan berusaha mencari apa ini penyebabnya, gitu kan? Jadi perhatikan bersamaan dengan amati itu teman-teman, ya APEA ya, APEA, bersama-sama dengan amati itu Anda pastikan, ya pastikan nggak ada hal-hal yang mengancam pada anak itu, ya. Saya pernah dulu anak saya masih kecil ya, itu kita dapatkan ternyata ada kalajengking kecil, gitu ya. Itu segera saya antisipasi melakukan itu. Kalajengking kecil, akhirnya langsung. Oke, ya, jadi pastikan tidak ada yang berbahaya pada ini. Yang kedua adalah pastikan emosi destruktif yang menyertai Anda. Nah ini Pak, ini hati-hati nih. Amati, amati, lihat ada apa sih dia. Bukan ada apa sih, bukan gitu ya. Hati-hati nih, suara-suara yang melengking-melengking gini, amigdala itu nggak terlalu nyaman dengan suara-suara melengking. Terutama perempuan, minta maaf, perempuan itu amigdalanya agak kecil dibandingkan laki-laki, sehingga dia dalam beberapa hal nggak terampil dalam mengelola emosinya, gitu ya, sehingga sangat mudah terstrum dengan suara-suara yang melengking gitu. Melengking bukan ini, dia tambah emosional. Oke. Amati emosi destruktif, emosi negatif yang menyertainya. Ya. Amati yang mengancam, pastikan tidak ada ancaman P-nya, gitu ya. Pastikan yang kedua adalah pastikan emosi yang destruktif. Ya, kalau pastikan emosi yang destruktif, kalau Anda temukan, Anda masuk di jalur tata kelola emosi yang kemarin sudah belajar. Kita di otak 1, otak emosi 1. Orang tua ya, dan otak emosi orang tua 2. Anda udah masukkan lagi, langsung masukkan ke dalam sistemnya tahapan-tahapan kemarin udah materinya syarat dengan praktek teman-teman. Syarat dengan praktek meskipun saya sampaikan di online. Oke? Amati. Oke, apa lagi? Pastikan tidak ada yang berbahaya di sekitarnya. Oke? Langkah ketiga, pastikan tidak ada emosi yang destruktif. Oke. Emosi yang membuat Anda emosional itu, emosi destruktif itu. Gitu ya. Kadang-kadang belum Anda amati, tahu-tahu ini anak mama belum selesai kerja, sudah berbucin, alah udah, dar langsung gitu. Ya. Kalau begitu ya kita sebagai suami kadang-kadang langsung buat guyon-guyon pagi hari gitu ya. Ojo tegang terus, ojo. Kalau tegang terus nanti kortisol nempel-nempel di sini. Jadi umurnya yang masih muda kelihatannya nampak 10 tahun, 15 tahun lebih tua. Kan tidak oke, kan gitu kan. Oke, teman-teman, yang terakhir ya, Anda amati, oke. Pastikan tidak ada yang berbahaya, pastikan emosi Anda tidak destruktif yang membuat Anda mengambil keputusannya jadi nggak karu-karuan nanti pastinya ya. Yang terakhir ini penting sekali teman-teman ya, tidak kalah pentingnya dengan yang lainnya, berikan apresiasi. Oke. Setiap anak dalam kondisi rewel apapun gitu ya teman-teman, please berikan apresiasi sambil peluk ya. Berikan apresiasi itu, anak mama yang cantik, ada apa yang mengganggu kamu apa sih? Mana mama? Oh ini sambil. Kadang-kadang anak cuma butuh isi apresiasi itu apa sih teman-teman? Perhatian, isi apresiasi itu. Perhatian itu anak sejak di dalam bayi itu sudah butuh perhatian. Untuk perhatian, apalagi udah keluar kan gitu ya. Berikan apresiasi. Berikan apresiasi yang terbaik yang dia miliki saat itu, di detik itu. Katakanlah dia belum mandi atau apa ya, jangan yang belum mandinya. Mungkin, aduh,
baru bangun tidur kok masih nampak ganteng sih. Ternyata memang anak mama ini ganteng banget ya. Apresiasi. Oke, teman-teman ya. Nah, dengan apresiasi itu bukan hanya sekedar membuat anak merasa diperhatikan, yang lebih penting juga adalah Anda bisa menurunkan emosi yang boleh jadi ada emosi-emosi destruktif yang membuat Anda tersulut. Oke, apa ya? Amati, pastikan emosi-emosi destruktif yang sedang ya bisa jadi masuk di empati, bisa juga ya, ya empati ya. Ini terima kasih. Ini lebih tepat. Sebetulnya bukan di empatinya. Empatinya itu masuk di dalam apresiasi ya. Jadi yang pastikan teman-teman harus pastikan itu tidak ada ancaman-ancaman ke anak ya, Bunda Reva ya. Terus kemudian pastikan ada emosi destruktif yang sudah muncul ya. Kemudian apresiasi itu, perhatian itu bagian daripada empati. Tapi saya boleh-boleh aja kalau memasukkan di empati, karena dengan empati Anda bisa melakukan apresiasi. Oke ya. Empati itu apa sih? Anda mampu meraba-rasakan emosi anak yang sedang dilanda emosi. Entah emosinya apa, destruktif atau konstruktif ya. Entah emosinya apa. Oke ya. Jadi itu yang penting. Yang penting Anda harus bisa mengamati, pastikan ancaman-ancaman, pastikan emosi destruktif Anda ya. Kemudian apresiasi, berikan apresiasi. Kalau Anda akan masuk di apresiasi, isinya bisa jadi ya empati ya. Terus kemudian pengakuan itu juga bisa dihasilkan dari setelah Anda bisa meraba-rasakan emosinya dia kan, gitu kan. Terus kemudian berikan penghargaan, berikan jempol sama dia. Oke ya, berikan jempol pada dia. Oke ya. Insya Allah ya, bukan hanya anak aja yang tenang, tapi diri kita juga jadi tenang. Karena apa? Pemberian apresiasi itu memerlukan aktivitas kognitif yang komplit. Oke ya teman-teman? Saya Dr. Amir Sudi dari Sekolah Neuroparenting. Insya Allah kita sambung lagi. Jangan lupa nanti sore, ya, Rabu sore, biasa ya. Aduh, ada pertanyaan. Ya, amati ada apa? Oke, pastikan tidak ada yang berbahaya. Oke, tidak ada ancaman. Oke, emosinya destruktif. Oke, ya, turunkan jadi apresiasi, berikan perhatian terbaik di detik-detik itu. Yes, di dalam apresiasi memang Anda harus mengaktifkan empatik ya, biar Anda bisa memberikan perhatian yang terbaik pada anak-anak. Terima kasih. Jangan lupa sekali lagi nanti sore yang belum ikut silahkan ikut, yang sudah ikut kalau mau ikut juga silahkan lagi ya. Kalau sebagian yang ikut langsung di admin KC kita ya, Mas Udi ya, di 0859 5904 3357. Saya ulangi WA-nya kalau ingin mendaftar ya, di 0859 5904 3357. Insya Allah kita terus belajar bareng dan insya Allah menjadi pribadi-pribadi atau keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang bisa menghasilkan anak-anak generasi robani, generasi yang tangguh, cerdas dan berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.